Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah sholat zuhur yang saya hormati, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang keberapa, Ustadz? Tergantung ya. Kalau pemerintah berapa? 24. Sudah masuk ke 24. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita sudah masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan, dan mari kita bersama-sama berikhtiar. Walaupun waktu tinggal sedikit dan rata-rata ini ibarat babak final ya. Ini banyak yang berguguran. Orang sekarang pada sibuk bukan mikirin tarawih tapi mikirin mudik ya. Orang sibuk bukan mikirin masalah nuzulul Quran, tapi mikirnya itu adalah bagaimana sekiranya dapat THR dan sebagainya, atau memberi THR kepada anak buahnya. Dan itu para jemaah sekalian, jangan lepas daripada fokus kita bagaimana sekiranya di bulan Ramadan ini kita sukses. Sukses apa Pak Kiai? Minim 5 sukses ya. Yang pertama, sukses puasanya. Bagaimana sekiranya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bolong ya. Yang nomor 2, sukses tarawihnya. Usahakan tarawih, bagaimana sekiranya tarawih berjamaah di masjid, di musola, atau dengan keluarga. Ada sukses juga yang nomor 3, sukses Qur'annya. Bagaimana sekiranya kita hatam. Ada juga sukses Lailatul Qadar. Bagaimana sekiranya kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Dan yang terakhir, kita sukses zakat, infak, dan sedekahnya. Para jemaah sekalian, kita memahami bahwa bulan Ramadan ini dikenal sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran misalnya ditegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila, di mana diturunkan, fihi, di dalamnya Al-Quran. Jadi Quran jumlatan wahidah, sekaligus ya, dari Allah dibawa oleh malaikat Jibril fi sama'id dunya, itu jumlatan wahidah. Yang jumlatan wahidah itu sekaligus. Kemudian fi sama'id dunya turun kepada Nabi Muhammad SAW, turunnya itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita kenal dengan ada sababun nuzul itu. Para jemaah sekalian, Quran diturunkan pada saat di bulan Ramadan, dan fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan tidak boleh. Maka para jemaah sekalian, Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang qadim, artinya yang dahulu, di mana disebut sebagai kitab suci atau kitab yang mulia. Dan kemuliaan Al-Quran ini, kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, bertumpuk-tumpuk Pak, mulianya itu berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa yang paling mulia. Bahasa mulia itu Quranan Arabiyah, bahasa Arab yang kita kenal itu, bahasa Arab itu kan bahasa surga. Ala asyrafir rusul, diturunkan kepada Rusul yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, bisafarati asyrafil malaika, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana fi dzalika fi asyrafi biqa'il ard, dan turunnya di tempat yang paling mulia di bumi ini, Makkah.
Al-Mukarramah yang kita kenal dengan Tanah Haram. Wa batudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sana. Jadi diturunkannya Al-Quran itu di bulan yang paling mulia dari 12 bulan ini, yakni bulan Ramadan. Fakamila min kulli lujuh. Maka kemuliaan Al-Quran itu akan menjadi sempurna kalau dilihat dari berbagai sisi. Maka wajar para jemaah sekalian kalau Al-Quran itu menjadi mukjizat yang paling besar dan terus kita rasakan sampai detik ini. Jadi mukjizat itu adalah sebuah kejadian atau peristiwa atau sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada seorang Rasul untuk membuktikan dia benar-benar Rasul. Jadi kalau ada orang ngaku saya Rasulullah, itu pasti punya mukjizat. Kalau saya kiai nggak perlu karomatnya. Ada wali gitu. Wali itu identik punya karomah, tapi tidak harus punya karomah, tidak harus ditampakkan. Tapi kalau seorang Rasul, saya Rasulullah, itu harus punya mukjizat. Dan mukjizat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Misalnya Nabi Isa alaihissalam turun di tengah masyarakat saat itu, di mana kedokteran itu sangat dibanggakan. Hebat-hebatnya zaman kedokteran, pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian Nabi Isa diturunkan punya kemampuan bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nabi Musa diturunkan pada zaman tukang sihir itu, ahli sihir itu menjadi profesi yang luar biasa, dibanggakan. Dan banyak tukang sihir yang hebat. Nabi Musa kemudian turun dengan punya kemampuan tongkat itu yang kita masyhur. Lah Nabi Muhammad SAW itu diturunkan ke sebuah masyarakat yang saat itu sangat memuliakan, mengagungkan tentang sastra dan bahasa. Maka pada saat itu ada festival namanya Festival Uqad. Suqul Uqad. Itu di mana festival itu mencari syair-syair terbaik, kemudian kalau juara dia akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Saat itu. Para jemaah sekalian, Rasulullah kemudian diberi mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya apa? Banyak. Tapi yang paling tampak, paling menonjol adalah Al-Quranul Karim. Di mana bisa mengimbangi terhadap bahasa dan sastra yang berkembang saat itu para jemaah sekalian. Maka wajar kalau saya mau ceritakan sedikit saja ya tentang I'jazul Quran. Apa yang saya kutip dari beberapa kitab. I'jazul Quran, kehebatan Quran itu yang pertama kalau kita rasakan sendiri hari-hari ini adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran itu adalah kalamullah yang apabila kita mendengar kita tidak merasa bosan. Benar nggak Pak ya? Bapak tadi baca Fatihah, bagian daripada Al-Quran kan? 4 kali. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali, subuh 2 kali. Belum qobliyah, belum ba'diyah. Tak pikir-pikir nih sama saya. Ya Allah, berapa kali saya baca atau saya mendengar surat Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi dengan suara yang bagus ya. Tidak bosan, tidak bosan. Beda misalnya lagu-lagu yang hit, lagu-lagu yang populer, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesailah, akan jadi lagu kenangan. Tapi Al-Quran. Nah ini, kalau Bapak mikir-mikir, kok bisa ya Pak Kiai ya? Itu bagian daripada I'jazul Quran. Keanehan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, Quran itu kalau dibaca dinilai ibadah. Beda kalau kita baca Barzanji Ustaz. Saya ini orang NU, biasa dengan Barzanji, biasa dengan Simtud Duror, biasa dengan baca kitab Diba. Banyak orang baca, tapi setelah saya tanyakan, baca apa tadi Bapak? Nggak tahu gitu. Artinya nggak tahu, nggak tahu. Kita apa? Nggak tahu, ya sekedar baca. Kalau nggak tahu artinya nggak dapat lah, nggak dapat pahala lah. Tapi kalau ditanya, baca apa? Baca Barzanji, apa isinya? Saya satu-satunya saya nggak ngerti, cuma secara umum baca sholawat. Masih mending itu ada harapan.
Tapi para jemaah sekalian, kalau Al-Quran, nah ini, bifahmin au bighari fahmin, faham atau tidak faham, ngerti atau tidak ngerti, dinilai ibadah. Dinilai ibadah. Makanya para jemaah, ayo kita bersama-sama berikhtiar bagaimana sekiranya jangan sampai tidak tersentuh Al-Quran diri kita ini, rumah kita, anak kita, keluarga kita. Ya. Apalagi para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan i'jazul Quran adalah Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengubah, baik menambah atau mengurangi. Itu para jemaah. Kemarin sempat beredar rame dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Jadi kalimatnya ja'iluna. Kalau ja'iluna itu Ustadz artinya sesungguhnya aku yang menjadikan. Tapi ternyata beredar dari satu percetakan tertulis bukan ja'iluna, bukan pakai ain, tapi jahiluna pakai ha. Wa inna la jahiluna, maknanya jauh jadinya. Jahiluna artinya bodoh. Maka para jemaah sekalian, ramailah sampai kepada kami, saya di Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia, dapat WA ke bagaimana ini Kiai? Nah, coba dicek. Dicari ke Kementerian Agama, terus dicari percetakannya. Lah ketahuan, ditarik itu, ditarik, tolong ditarik. Karena ada kesalahan. Para jemaah sekalian, ini bagian mekanisme Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Allah menurunkan 4 kitab suci ya, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Selain Al-Quran itu yuharrifunal kalima amawadi. Ada yang merubah, itu kata Quran, bukan kata saya. Menambah atau mengurangi. Makanya para jemaah sekalian ketika saya ditanya, Kiai bagaimana Kiai memandang dengan Taurat, Injil, Zabur yang beredar sekarang? Saya menjawab, la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Saya tidak membenarkan 100% dan saya tidak mendustakan. Karena di situ ada juga kebenaran, ada juga ada perubahan. Beda dengan Al-Quran. Nah ini para jemaah sekalian. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga kemurnian Al-Quran. Makanya kehebatan di dalam Islam itu para jemaah sekalian, banyaknya hafidh dan hafidhah. Ya, fenomena banyak orang hafal Quran baik laki maupun perempuan itu bagian daripada mekanisme Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Apalagi Pak Kiai? Nah, Al-Quran itu sinkron antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan Al-Quran itu sinkron dengan hadis, Al-Quran itu sinkron dengan fenomena alam. Mohon maaf, kalau saya cerita Nabi Muhammad itu bukan orang pinggir pantai Pak, bukan orang Tanjung Priok, bukan orang pantai selatan, bukan. Nabi Muhammad itu di gurun pasir, jauh dari laut. Tapi dalam Al-Quran itu banyak diceritakan fenomena berkaitan dengan laut. Misalnya surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman itu dikatakan begini. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini, ada 2 lautan nih. Ini tawar, ini asin. Yaltaqiyan, bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Seakan-akan ada dinding pemisah, tidak menyatu air ini. Diceritakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kalau Bapak lihat di HP atau Bapak pernah sendiri mungkin datang ke laut tersebut, atau sekarang tinggal nulis saja laut asin dan tawar tidak menyatu. Banyak itu videonya. Saya membayangkan begini Pak, bagaimana ya kok andaikan fenomena atau keterangan dalam Al-Quran itu tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan sains teknologi, tidak sesuai dengan fenomena alam yang ada. Mungkin Islam tidak dipercaya lah. Al-Quran tidak disebut kitab suci. Nggak ada kiai-kiai yang dipercaya. Kitab sucinya salah. Itu pertaruhan kan Pak. Satu huruf, satu kalimat, satu pernyataan dalam Al-Quran tidak sama dengan realita, bubar itu kepercayaan masyarakat. Makanya para jemaah sekalian,
Al-Quran itu sinkron satu dengan yang lain. Karena apa? Memang dari Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak berpikir tentang Al-Quran? Kenapa Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran itu bukan dari Allah tapi bikinan manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan temukan Al-Quran itu ikhtilaf, tidak sama satu dengan yang lain. Kalau buku halaman pertama muqaddimah sampai penutup mungkin pertamanya begini, yang terakhir jadi begitu, beda. Yaitu bukan Quran. Kalau Quran jaminannya mesti sama satu dengan yang lain. Dan akhirnya para jemaah sekalian, Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi sampai hari ini. Ya, ditantang sama Al-Quran, kalau kamu memang nggak yakin, nggak percaya, masih ragu, Quran itu bukan dari Allah, tapi bikinan Muhammad misalnya. Ada tantangan Quran. Sambil dengerin Quran ya Pak ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba. Wa in kuntum, dan apabila kamu sekalian fi raibin, di dalam keraguan, ragu, enggak percaya, enggak yakin Quran itu dari Allah. Kalau kamu ragu terhadap mimma nazzala ala abdina, terhadap Quran yang aku turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih. Coba datangkan satu surat saja seperti Quran. Jangan Quran utuh, satu surat. Wa aqallu surat, paling sedikitnya surat itu adalah 3 ayat. Jadi kalau menyebut satu surat dalam Al-Quran paling sedikit 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Coba bikin 3 ayat satu surat seperti Al-Quran. Dalam nahwunya, dalam sorofnya, dalam ilmu balaghahnya, badi, bayan, ma'aninya, keindahan katanya. Coba bikin. Faktu bi suratin min misli. Wada'u syuhada'akum, ajak teman-temanmu min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, apabila kamu merasa benar, tuduhannya kamu benar. Ditantang Ustaz kan? So, dulu ada yang coba-coba bikin, ya jadi aneh, banyaklah orang-orang yang ngaku nabi itu. Memang fenomena nabi palsu sampai sekarang tetap akan ada Pak, makanya kemudian dibatasi. Kalau ngaku kiai ya nggak ada bukti lah, nggak ada bukti. Tapi kalau nabi, kalau seorang rasul harus pakai mukjizat. Dan sampai hari ini tidak ada yang bisa. Dan tidak bakalan bisa, kata Quran begitu. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, apabila kamu tidak bisa melakukan itu, wa lan taf'alu, dan tidak bakalan bisa. Kalau lan masuk ke fi'il mudhari, taf'alu maknanya tidak akan bisa sampai kapanpun. Kalau sudah nggak bisa bagaimana? Fatakun narol lati waquduhan nas wal hijar. Ya udahlah, nyerah aja. Takutlah kepada Allah. Bagaimana nggak percaya kepada Allah? Bagaimana tidak percaya kepada Rasulullah? Bagaimana tidak percaya kepada Quran? Kamu nggak bisa menjawab tantangan. Fatakun narol lati waquduhan nas wal hijar. Nyerah aja lah, nyerah gitu. Kira-kira begitu bahasanya. Makanya para jemaah sekalian, ayo saya cerita begini, apa akhir daripada tujuannya? Memberi kesadaran dan kesemangatan pada kita. Mari jaga Al-Quran. Baca Al-Quran. Bagaimana sekiranya Al-Quran ini para jemaah sekalian, jangan sepi dari diri kita, dari rumah kita, dari masjid kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, man arada ayyatakallama ma'allah, barang siapa yang ingin ngobrol dialog dengan Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Rasulullah SAW mengingatkan begini para jemaah sekalian, bahwa hati manusia itu bisa berkarat.
sebagaimana besi bisa berkarat. Rasulullah menyampaikan, innal qulub, sesungguhnya hati manusia itu tasda'u kama yasda'ul hadid, berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Faqila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jala'uha, kira-kira apa yang bisa membersihkan karat dari hati? Ya Rasulullah sallallahu alaihi